Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Betari. Kembali bersama channel kesayangan kita, yaitu Betari Podcast. Betari berbudi dan berprestasi. Perkenalkan, nama saya Bu Susilo Budiati. Saya guru di SDN Jombatan 3 Jombang. Pada kesempatan pagi hari ini, kami mengundang dua siswa berprestasi di SDN Jombatan 3 dalam edisi Anak Hebat SDN Jombatan 3. Sudah hadir di sini yaitu Ananda Adara Nabiha Maheswari atau biasa dipanggil dengan Adara, sang juara renang, dan Ananda Aditya Rizky Prasetya, sang juara kempu. Bagaimana kisahnya? Nah, mari kita ikuti bersama di channel Betari Podcast. Sebelum kita berbincang santai, jangan lupa Sobat Betari untuk like, komen, share, and subscribe podcast Betari agar podcast Betari semakin berkembang dan juga bermanfaat untuk kita semua. Selamat pagi Mbak Adara. Selamat pagi Bu Susi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Susi. Bagaimana kabar Bu Susi? Alhamdulillah, Ibu juga baik. Sebelum kita bincang santai tentang prestasi-prestasi dari Mbak Adara yang telah dicapai, nah silakan Mbak Adara memperkenalkan diri dulu, karena ada istilah tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Adara Nabiha Maheswari. Biasa dipanggil Adara. Saya sekarang kelas 3A di SDN Jombatan 3 Jombang. Umur saya 9 tahun. Rumah saya di Jalan Kahaminggar, Jombang. Nama ayah saya M. Agus Sulaiman dan nama ibu saya Triratna Reri Safitrin. Saya mempunyai satu adik yang berumur 4 tahun, namanya Fali. Terima kasih Mbak Adara sudah memperkenalkan diri. Sobat Betari, Ananda, Mbak Adara ini kebetulan adalah kelas 3A dan saya sendiri sebagai guru kelasnya. Pertama saya melihat Mbak Adara ini adalah sosok yang percaya diri, pemberani dan juga pandai di kelas. Badannya juga tegap. Suatu hari Bu Susi melihat di rapotnya, ternyata Mbak Adara ini adalah juara renang dari kelas 1, 2, dan 3 sampai sekarang ini. Nah, bagaimana kisahnya Mbak Adara ini ya? Itu sejak kapan mulai belajar berenangnya? Saya mulai belajar renang sejak umur 3 tahun, Bu. Wih, 3 tahun? Ya. Berarti masih kecil sekali ya? Ya, Oh iya, terus? sampai sekarang. Kemudian renangnya di mana? Di, di Marcella ikut klub Dewa Ruci yang melatih yaitu Pak Anang, Pak Raffi, dan Mbak Kiki. Belajar renang jam 16.30 sampai jam 6 sore. Sampai jam 6 sore. Pertama belajar gaya bebas, lalu gaya dada, gaya punggung, dan gaya kupu-kupu. Ada 4 gaya renang yang sudah saya kuasai sejak tahun 2018 saat saya umur 5 tahun sampai sekarang. Saya telah mengikuti beberapa kejuaraan renang baik tingkat kabupaten atau nasional. Wih, hebat sekali Mbak Adara ya. Sejak umur 5 tahun Sobat Betari, dia sudah menjadi juara. Berarti saat itu Mbak Adara itu masih di TK ya Mbak Adara ya? Berarti waktu di TK itu Mbak Adara sudah mendapatkan juara. Nah, juara apa Mbak Adara waktu itu? Saat TK saya juara renang geliat dan mendapatkan piala. Jadi waktu di TK itu namanya atau istilahnya juara renang belia begitu ya?
Karena mungkin masih kecil ya, jadi juara renang belia dan mendapatkan piala. Ya. Untuk di kelas satunya juara apa saja? Kelas 1 saat itu guru saya Bu Kiswahyuni. Saya juara renang mendapat piagam dan mendapat piagam saja. Oh iya. Juara 1 juara renang 50 meter gaya dada KUE Putri. Juara 2 renang 50 gaya kupu-kupu. Juara 2 renang 50 meter gaya punggung. Juara 2 renang 100 meter gaya bebas KUE Putri. Juara 2 renang 100 meter gaya ganti. Dan juara 2 renang 50 meter gaya dada. Berarti di kelas 1 sudah mendapatkan 6 juara Sobat Petani ya. Kemudian di kelas 2 itu juara apa saja? Kelas 2 saat itu guru saya Pak Nasir. Pak Nasir. Saya juara renang mendapat piagam dan medali. Mendapatkan medali. Kemudian juara 2 renang 50 meter gaya bebas Putri Arena Cup 2020 Jatim di Surabaya. di Surabaya. Berarti sudah ke Surabaya ya Nak ya. Itu waktu itu bersama dengan siapa saja? Dengan Mbak Mirakel dan Mbak Marwah. Dan Mbak Marwah. Berarti sejak kelas 2 itu sudah sering lomba dengan Mbak Mirabel dan Mbak Marwah kelas 4B itu ya. Oh ya. Kemudian juara apa lagi? Juara 2 renang 50 meter gaya punggung Putri Koni dan BRSI Cup 2020 Kabupaten Jombang mendapat piagam. Kemudian Juara 2 50 meter gaya kupu-kupu Putri Arena Cup 2020 Jatim di Surabaya mendapat medali perak. medali perak ya. Kemudian Dan juara 2 renang 50 meter gaya bebas Putri Koni dan BRSI Cup 2020 Kabupaten Jombang mendapat piagam. wih, hebat sekali, berarti kelas 1-nya dapat 6 kejuaraan dan kelas 2 ini mendapat 4 ya tadi ya. Kemudian di kelas 3 kemarin kelas 3 itu Bu Susi sudah menulis yang di semester 1 itu ya Nak ya, yang waktu rapotan Desember 2021 ya. Itu juara apa saja Mbak Adara? Kelas 3A sekarang ini guru saya Bu Susi. Saya juara renang mendapat piagam dan medali. Juara 1 renang 50 meter gaya punggung KUD Putri Korkap Jombang 2021 mendapat piagam. Juara 1 renang 50 meter gaya bebas KUD Putri Korkap Jombang 2020 mendapat piagam. Juara 2 renang 50 meter gaya kupu-kupu Korkap Jombang 2021 mendapat piagam. Dan juara 2 renang 100 meter gaya kupu-kupu Putri pada seleksi POR SD sekecamatan Jombang 2021 mendapat piala. Jadi kadang itu mendapatkan piala, piagam dan juga kadang medali ya Nak ya. Oh iya. Hebat sekali Mbak Adara ya. Kalau dihitung Bu Susi dari kelas 1, 2, 3 dan TK itu berarti sudah ada 15 juara yang sudah diraih. Nah kemarin itu Bu Susi sempat mendengar Mbak Adara juga ikut lomba di Kediri ya. Iya. Waktu itu dengan siapa saja? Dengan Mbak Mirabel, Mbak Marwah dan Mbak Sisil. Ya, itu Mbak Adara mendapatkan juara apa saja? Juara 2 renang gaya punggung 50 meter mendapat medali perak. Juara 2 renang gaya kupu-kupu 50 meter mendapat medali perunggu. Juara 3 renang gaya bebas 100 meter mendapat perunggu. Hebat sekali Sobat Betari. Berarti Mbak Adara sudah mengumpulkan 18 loh. 18 kejuaraan, hebat sekali ya.
Nah, semoga Mbak Adara ini menjadi inspiratif bagi teman-teman di sekolah untuk meraih prestasi yang sebanyak-banyaknya. Nah, Mbak Adara, kira-kira dari 4 gaya, kalau dilihat Bu Susi tadi, Mbak Adara itu selalu juara ya 4 gaya itu ya. Iya. Tapi gaya apa yang Mbak Adara paling spesial gitu? Renang gaya bebas. Gaya bebas, kenapa? Karena gayanya mudah, pemula yang dipelajari yaitu gaya bebas dahulu. Begitu ya. Terus selama belajar renang itu suka dukanya Mbak Adara apa ya? Dukanya itu saat kita berlatih tapi tidak bisa memecahkan baseline kita sendiri. Sukanya kita dapat mempunyai banyak teman dan bisa berbagi cerita atau pengalaman. Begitu. Jadi dukanya itu Mbak Adara tidak bisa memecahkan baseline Sobat Petani. Baseline itu berarti seperti waktu yang diberikan ke Mbak Adara itu ya. Misalnya dalam 1 menit Mbak Adara diberikan waktu, ternyata Mbak Adara melebihi dari waktu itu 1 menit lebih, begitu ya Mbak Adara ya. Sehingga hanya mendapatkan juara 2. Seperti itu ya. Nah, memang untuk mencapai segala tujuan yang kita inginkan diperlukan suatu perjuangan yang tak kenal lelah dan tak kenal putus asa. Percaya Mbak Adara bahwa hasil yang kita dapat tidak akan mengkhianati perjuangan yang kita lakukan sebelumnya. Mbak Adara itu kenapa ya kok memilih belajar renang ya waktu itu sejak kecil? Menurut Ibu, saat saya kalau dicuci rambutnya selalu menolak dan menangis. Akhirnya sama Ibu saya dileskan renang umur 3 tahun itu. Jadi pertama kali itu Mbak Adara berarti tidak suka air ya waktu umur 3 tahun itu. Nah, ternyata itu membawa berkah bagi Mbak Adara, akhirnya menjadi juara renang sampai sekarang Sobat Petani ya. Nah, selain renang, talenta apa yang Mbak Adara yang lain barangkali yang dipunyai? Saya belajar alat musik yaitu gitar. Saya berlatih seminggu sekali. Dimulai di kelas 3 sekarang ini. Saya pernah tampil di kafe. Mengiringi lagu yang berjudul Nyaman, Berlagu Bola Pagi dan At My Worst. Oh iya, pintar sekali. Bagaimana Mbak Adara perasaannya pertama kali tampil itu Mbak Adara? Deg-degan. Memang ya pertama kali tampil itu pasti deg-degannya. Tapi setiap kita tampil itu selalu menambah rasa percaya diri kita. Ada pepatah Arab mengatakan manjada wajada, artinya siapa yang bersungguh-sungguh akan berhasil. Nah, Mbak Adara juga begitu, selama berlatih selalu bersungguh-sungguh, nanti akhirnya pasti akan berhasil. Ya, Mbak Adara ini sudah kegiatannya banyak sekali ya, renang, kemudian bermain gitar, dan juga belajar pelajaran di sekolah. Nah, itu bagaimana cara membagi waktunya Mbak Adara? Belajar pelajaran setiap malam diajari Ibu. Belajar gitar seminggu sekali. Setiap hari Rabu jam 7 malam. Dan renang setiap sore hari Senin sampai dengan Minggu jam 4:30 sampai jam 6 sore. Kecuali hari Minggu renangnya itu pagi. Tapi renang terus ya? Iya. Berarti 1 minggu itu 7 hari itu ya, 7 hari terus Mbak Adara itu selalu latihan renang ya? Iya. Oh iya. Mbak Adara ini kira-kira cita-citanya apa nanti kalau sudah besar? Ingin jadi chef. Chef, berarti suka masak-masak? Iya. Oh gitu ya. Pernah bantuin ibu di dapur? Pernah. Membuat apa? Membuat kue dan masakan lainnya. Apa harapan Mbak Adara untuk cita-citanya dan juga hobi renangnya untuk kelanjutan berikutnya? Berusaha untuk mewujudkan cita-cita saya sebagai chef, dan untuk hobi renang tetap saya lakukan karena sudah menjadi bagian kebiasaan. Dan menjadi kebiasaan ya renangnya ya. Apa
orang tua Mbak Adara? Selalu mendukung saya, mengantar les renang, mendampingi saat lomba renang, mengantar les gitar, dan mendukung cita-cita saya, selalu mendampingi saya saat mata pelajaran. Oh, seperti itu ya Mbak Adara ya. Jadi Mbak Adara harus pandai-pandai membagi waktunya juga ya. Ya. Nah, Mbak Adara sudah menceritakan perjalanannya, prestasi-prestasinya. Nah, Sobat Petari, mari kita dengarkan apa pesan dari Mbak Adara untuk sobat-sobat Petari dan teman-teman di SD Jombatan 3. Untuk teman-teman Sobat Petari, ayo semangat, ayo berkarya, kenali bakat kalian, ayo meraih mimpi dan cita-cita. Jangan pernah merasa tidak mampu selama kita belum mencobanya. Jangan menyerah, hal-hal besar membutuhkan waktu dan kesabaran. Iya, betul. Jangan menyerah, hal-hal besar itu membutuhkan waktu dan kesabaran. Seperti Mbak Adara ini sejak umur 3 tahun sudah mulai belajar berenang dan akhirnya sampai sekarang sudah mendapatkan banyak prestasi ya. Nah, itu tadi, terima kasih Mbak Adara telah meluangkan waktu untuk Sobat Petari dan menjadi pembicara inspiratif agar teman-teman dapat bersemangat meraih cita-cita dan mengenali bakatnya. Hal terbaik akan diberikan kepada mereka yang bersabar, terus bertindak, tidak hanya dalam usaha, tapi juga dalam doa. Terima kasih. Sobat Petari, selanjutnya di sesi kedua ini kita kedatangan tamu siswa berprestasi. Sudah hadir di sini Ananda Aditya Rizky Prasetya, sang juara Kempo seni bela diri dari Jepang. Selamat pagi Mas Aditya. Selamat pagi Bu Susi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Susi. Bagaimana kabar Bu Susi? Alhamdulillah baik juga. Sebelum kita bincang santai tentang prestasi-prestasi dari Mas Aditya, silakan Mas Aditya memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Aditya Rizky Prasetya. Biasa dipanggil Aditya. Saya sekarang kelas 3A SDN Jombatan 3 Jombang. Umur saya 9 tahun. Rumah saya di desa Sumber, Dusun Subentoro. Nama ayah Agus Prasetyo, nama mama Sri Randoni. Adik saya satu bernama Nina. Terima kasih Mas Aditya sudah memperkenalkan diri. Sobat Petari, Mas Aditya ini kebetulan juga di kelas 3A dan saya sendiri sebagai guru kelasnya. Saya melihat Mas Aditya ini adalah sosok yang percaya diri, pandai dalam pelajaran, dan juga badannya itu tinggi, besar ya. Ternyata Mas Aditya adalah juara Kempo. Nah, ini kisahnya bagaimana Mas Adit? Kapan mulai belajar Kemponya? Saya mulai belajar Kempo sejak umur 5 tahun sampai sekarang. Ikut klub AKC, belajar Kempo jam 3:30 sore. Tempatnya di Desa Kepo Kembang, Kecamatan Peterongan. Setiap ada event lomba, saya selalu ikut. Mulai juara saat Adit kelas 1. Kelas 1 berarti Mas Aditya itu sudah juara sejak kelas 1. Iya. Ya, waktu itu juara apa, Nak? Juara berapa? Juara 1 mendapat medali emas. Mendapatkan medali emas seperti ini ya medalinya ya. Medali emas seperti ini Sobat Betari. Juara 1. Ini Mas Adit sudah meraih di kelas 1 ya. Pada saat itu guru kelasnya Bukis Wahyuni ya. Nah, sekarang Mas Adit kelas 3. Kemarin itu Mas Adit juga mendapatkan juara ya, Nak ya. Itu juara berapa, Nak? Juara 1. Di juara 1 apa? Juara 1 apa itu yang sudah dituliskan Bu Susi di rapot ya, itu ya, di rapot semester 1 waktu itu diterimakan di Desember 2021 ya. Juara 1 apa namanya?
Embu Tandoku Solo Putra Kyuyu Cabang Kempo Porkap Jombang 2021. Juara 2 Embu Tandoku Campuran Antar SD Cabang Kempo Porkap Jombang 2021. Wih, hebat sekali Sobat Betari. Berarti waktu itu mendapatkan 2 ya nak ya? Iya. Juara 1 yang solo itu berarti Adit sendiri, dan juara 2 itu campuran antar SD. Waktu itu berarti berapa orang waktu itu? Termasuk Adit itu 3 orang. 3 orang ya. Nah, Sobat Betari, di sini Mas Adit itu sudah belajar Kempo, tentunya ada suka dan duka ya yang dialami Mas Adit. Suka dukanya apa Mas Adit? Sukanya banyak teman, apalagi pas ikut ujian kenaikan tingkat di luar kota. Banyak sekali teman dari mana-mana. Temannya banyak. Terus dukanya gimana Mas Adit dukanya? Dukanya Lelah, capek ya Mas Adit ya tentunya karena latihan terus. Lah Mas Adit ini kenapa waktu itu kok memilih belajar Kempo? Karena Adit tidak bisa tidur. Jadi kalau lelah karena latihan Kempo, Adit bisa nyenyak tidurnya. Berarti tidak bisa tidur. Istilahnya itu insomnia. Dan insomnia ini ternyata membawa berkah bagi Mas Adit ya. Belajar Kempo hingga sekarang dan akhirnya menjadi juara Kempo. Nah, Mas Adit selain belajar Kempo, apa juga punya talenta yang lain? Iya, saya juga belajar piano dengan Pak Yunus. Adit kadang juga tampil di kafe pegang piano mengiringi penyanyi. Wih, hebat sekali ya. Pernah tampil di kafe. Pertama kali tampil perasaannya bagaimana Mas Adit? Deg-degan, takut ya, takut salah. Nah, memang kadang pertama kali tampil itu kita merasa takut dan deg-degan, tapi tidak perlu khawatir yang berlebihan atau selalu merasa bersalah seandainya penampilan kita itu ada sedikit kesalahan. Karena kegagalan itu pasti kejadian di setiap orang, kecuali mereka yang tidak pernah berani mencoba. Nah, Mas Adit ini belajar pianonya sejak kapan ya? Sejak kelas 1. Kelas 1. Oh, berarti kelas 1 waktu itu guru kelasnya Bukis itu sudah belajar piano ya Mas Adit ya? Iya. Oh iya, Bu Susi pernah melihat waktu hari guru itu Mas Adit pernah ya tampil menunjukkan talentanya mainkan piano ya? Iya. Iya, pernah ya. Nah, Mas Adit bagaimana Mas Adit ini membagi waktu antara belajar Kempo, belajar mata pelajaran di sekolah itu, kemudian juga belajar piano, itu gimana caranya? Untuk belajar mata pelajaran di sekolah, setiap malam Adit diajari mama les piano 1 minggu sekali, les Kempo setiap sore hari Sabtu dan Minggu jam 3:30 sore. Berarti Mas Adit harus pandai-pandai membagi waktu ya, karena kalau dilihat itu kegiatannya banyak ya, tapi Bu Susi perhatikan Mas Adit itu juga konsekuen kok. Meskipun banyak kegiatan, kalau diberi tugas-tugas dari Bu Susi itu selalu mengerjakan ya. Berarti juga rajin belajarnya ya di rumah ya. Nah, Mas Adit, kira-kira apa peran dari orang tua Mas Adit ya? Mengantar Adit les Kempo, mengantar les piano, mengajari Adit belajar pelajaran sekolah. Nanti kalau besar kira-kira cita-cita Mas Adit apa? Saya ingin jadi tentara. Pingin jadi tentara? Weh, cocok sekali ya. Badannya Mas Adit kan besar, tinggi. Malah di kelas 3A itu kalau Bu Susi perhatikan itu paling tinggi di kelas ya. Nah, itu kira-kira pingin jadi apa nak? Jadi polisi, TNI, Angkatan Darat, Angkatan Laut, apa Angkatan Udara? Angkatan Darat. Oh, Angkatan Darat. Nah, apa harapan Mas Adit untuk masa depannya, untuk meraih cita-cita dan hobi Kemponya? Apa akan terus berlanjut? Ya, akan terus berlanjut. Adit berharap dengan prestasi Adit bisa membahagiakan mama dan papa. Begitu Sobat Bertari, perjalanan dari Mas Aditya, sang juara Kempo. Nah, Mas Adit, apa pesannya untuk Sobat Betari?
Untuk teman-teman Sobat Petari, ayo semangat, ayo meraih mimpi dan cita-cita. Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras, tidak ada kesuksesan tanpa perjuangan, dan tidak ada kesuksesan tanpa dorongan doa dari kedua orang tua. Betul sekali, tidak ada kesuksesan tanpa doa dari kedua orang tua. Terima kasih Mas Aditya sudah meluangkan waktu untuk Sobat Petari dan menjadi pembicara inspiratif untuk teman-teman supaya lebih bersemangat dalam meraih cita-cita. Sukses bukanlah kebetulan, dia terbentuk dari kerja keras, ketekunan, pembelajaran, dan yang paling penting adalah doa dari kedua orang tua. Terima kasih Sobat Petari yang telah menonton channel Betari Podcast. Betari, berbudi, dan berprestasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.